Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 2120375. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami. Pendekatan normatif. Normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Menurut Lubies 2011, pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan normatif diklasifikasikan menjadi 3. Misionaris tradisional, yaitu pendekatan yang bertujuan merubah suatu masyarakat agar masuk agama tertentu, disertakan keyakinan dan akan pentingnya peradaban misionaris, seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan menjajah Indonesia. Mereka tidak hanya meyakinkan betapa kuatnya peradaban yang mereka miliki, tetapi juga menyebarkan agamanya, yaitu agama Kristen. Apologetik, pendekatan yang bertujuan untuk menguatkan keimanan suatu kaum yang terlindas arus modernitas agar bangkit dan percaya diri dengan identitas keislamannya. Irenix, pendekatan yang dilakukan untuk menyatukan Muslim yang berorientasi negatif tentang orang Muslim dengan Muslim yang berorientasi menyimpang supaya tercapainya perdamaian bangsa dan hilangnya prasangka perlawanan dan saling menghina. Pendekatan antropologis, pendekatan dengan memahami agama dengan cara melihat langsung praktek apa saja yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia secara terminologi. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang usul-usul aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya. Pada masa lampau, 3. Edward Taylor mendefinisikan antropologi sebagai hasil perilaku yang pada gilirannya mengakumulasikan dan mentransmisikan pengetahuannya. Oleh karena kemampuannya yang khusus manusia itu, maka ia dapat menyusun kembali lingkungan alamiahnya. Adapun definisi lain yang dikemukakan oleh para pakar antropologi setidaknya antara lain adalah menurut James Elfiachok, 4 pengertian antropologi itu menitik beratkan pada aspek pemahaman kemanusiaan dalam bentuk keanekaragaman secara menyeluruh. Menurut Kwancharaningrat, spesialisasi antropologi terbagi 2, yaitu paleontologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Antropologi fisik tertarik pada sisi fisik dari manusia. Antropologi budaya, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia yang masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis meliputi pertemuan dokumentasi, analisis, dan interpretasi dan berupa artefak budaya bendawi seperti kapak batu dan bangunan candi, dan ekofak benda lingkungan seperti batuan rupa muka bumi dan fosil. Secara khusus, arkeologi mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah sebelum dikenal tulisan maupun pada masa sejarah ketika terdapat bukti-bukti tertulis. Pada perkembangannya, arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern. Etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan
masyarakat suku bangsa di seluruh dunia, baik memahami cara berpikir maupun berperilaku. De Vos dan Bart dalam Peli mengemukakan pembatasan-pembatasan kelompok etnik sebagai segi-segi penegasan yang penting, bukannya hal-hal budaya di dalam perbatasan tersebut. Bart menyatakan bahwa kita tidak dapat mengenali suatu kelompok etnik ya hanya dari budayanya saja. Kita harus memperhatikan perilaku mereka. Antropologi pendidikan, seperti telah disinggung di atas bahwa antropologi adalah kajian tentang manusia dan cara-cara hidup manusia. Antropologi mempunyai dua cabang utama, yaitu antropologi yang mengkaji evolusi fisik manusia dan adaptasinya terhadap lingkungan yang berbeda-beda, dan antropologi budaya yang mengkaji baik kebudayaan-kebudayaan yang masih ada maupun kebudayaan yang sudah punah. Antropologi budaya mencakup antropologi bahasa yang mengkaji bentuk-bentuk bahasa, arkeologi yang mengkaji kebudayaan-kebudayaan yang sudah punah, ekologi yang mengkaji kebudayaan yang masih ada atau kebudayaan yang hidup yang masih dapat diamati secara langsung. Jadi antropologi adalah kajian yang mendalam tentang kebudayaan-kebudayaan tertentu. Sekian dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Putra Pratama dengan NIM 212381 akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu pendekatan sosiologis. Pada prinsipnya, sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lainnya, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lainnya. Namun, pendekatan ini juga lagi-lagi penggunaannya bersifat asumtif, sehingga tidak bisa membahas perkara akidah, bahkan perkara syariah, karena karakteristik pendekatan dan metode ini yang terlalu berpijak pada teori-teori barat dan bahkan menjauhi metodologi. Bahkan pendekatan sosiologis ini bisa menyebabkan pragmatisme dalam memahami Islam, atau Islam hanya diamalkan jika bermanfaat saja, bukan semata-mata menjalankan perintah Allah. D. Pendekatan teologis. Teologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Teologi berasal dari bahasa Yunani theos yang berarti Allah atau Tuhan, dan logis yang artinya ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Pendekatan teologis dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu teologis normatif atau apologis. Pendekatan teologis normatif adalah sebuah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan bahwa agama yang dianutnya dianggap paling benar dibandingkan yang lain. Dialogis adalah mengkaji agama tertentu dengan menggunakan perspektif agama lain. Teologi ini bertolak dan berperspektif teologi Kristen, bahkan banyak digunakan orientalis dalam mengkaji Islam. Pendekatan teologis yang ketiga yaitu teologis konvergensi. Pendekatan teologis konvergensi adalah metode pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama sehingga tidak nampak perbedaan yang esensial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini dengan NIM 212374 yang akan membahas kelanjutan, yaitu tentang pendekatan fenomenologis.
Fenomenologis adalah sebuah studi Islam dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Tokoh fenomenologi adalah Edmund Husserl dan Albert Solzhenitsyn. Mereka mengungkapkan bahwa dia merupakan tindakan untuk mengungkapkan pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Tujuan fenomenologi: 1. Menginterpretasikan suatu teks berkenaan dengan persoalan agama dengan setepat-tepatnya. 2. Merekonstruksi suatu kompleks tempat suci kuno atau menerangkan permasalahan suatu cerita dari mitos. 3. Memahami struktur dan organisasi dari suatu kelompok masyarakat religius dengan kehidupan sekitar. F. Pendekatan filosofis. Kata filosofis berasal dari kata filsafat dari bahasa Yunani yaitu philos yang artinya cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran. Menurut Purwadarmita, filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenal sebab-sebab, azas-azas hukum terhadap sesuatu yang ada di alam semesta maupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan yang penilaiannya berdasarkan akal atau rasional. Ukuran benar dan salahnya ditentukan dengan penilaian akal. G. Pendekatan historis atau sejarah. Historis adalah suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan menggunakan unsur-unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan historis adalah salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. Dari sejarah perumpamaan inilah seseorang bisa mengambil hikmah. Sampai disitulah pembahasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.